Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, Pak. Ya, kita mulai materinya sebentar. Seperti biasa, uh, ini Zoom 40 menit ya. Nanti kalau habis silakan join lagi gitu ya. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, tugas mingguan. Hingga ini minggu kedua, terus minggu ketiga, sekarang minggu keempat. Evaluasi saya minggu kedua dan ketiga, tetap ada beberapa orang yang tidak mengerjakan. Ada yang kemarin mengerjakan minggu kedua, minggu ketiga malah tidak mengerjakan, gitu ya. Ada yang minggu kedua tidak mengerjakan, minggu ketiga mengerjakan, gitu ya. Jadi ada yang timbul, ada beberapa orang yang timbul tenggelam tugasnya. Ya. Jadi perhatikan bahwa tugas mingguan itu saya tarik nilainya setiap minggu pada setiap hari Jumat gitu ya, tiap hari Jumat. Jadi Anda saya tarik nilainya. Jadi Anda sebenarnya punya waktu yang cukup sampai hari Kamis, dan sebenarnya itu bukan tugas yang panjang-panjang banget. Anda tinggal ketik aja di komen di situ. Sekali lagi dengan format nomor urut absen, NRP dan nama. Nomor urut absen harus ya, karena saya harus ngetrace posisi kalian di presensi itu di mana, karena saya input nilainya di Excel kan, dan tidak perlu dimasukkan ke dalam Microsoft Word karena itu bukan tugas besar ya. Anda komen saja di forum, tapi jangan replay punya teman Anda, bikin komen sendiri secara mandiri gitu ya. Jadi perhatikan bahwa uh, Anda harus benar-benar mengerjakan tugas itu setiap minggu sesuai yang diinstruksikan dengan tepat waktu supaya nanti tidak terlambat gitu ya, tidak kehilangan kesempatan untuk diberi nilai gitu ya. Kalau Anda telat kehilangan kesempatan diberi nilai ya. Jadi tidak ada tugas susulan lagi, dan itu hanya sebagai keaktifan, nilai keaktifan kalian setiap minggu gitu ya, dan sebagai apa itu mixed method atau metode campuran dari belajar kita. Selain ceramah seperti ini, ada tugas mingguan yang harus kalian garap setiap minggu. Ada pertanyaan dulu tentang tugas mingguannya itu? Jelas ya? Oke, hari ini saudara-saudara kita belajar tentang layout dari toko ya, desain dan visual merchandising ya. Untuk ini fokusnya pada toko fisik gitu ya, toko fisik ya. Kalau kalau toko online Pak bagaimana? Kalau pada toko online ya pada user interface-nya gitu ya. Jadi usability atau user friendly, kemudahan dipakai pada user interface-nya itu. Ya, orang bisa search, bisa melihat apa itu barang-barang yang Anda jual secara online dengan user friendly, usability yang baik, yang mudah dipakai meskipun bukan mudah digunakan meskipun bukan oleh orang yang paham tentang teknologi informasi atau IT. Itu kalau toko online. Tapi fokus kita hari ini adalah lebih pada toko fisik gitu ya. Nah, desain dari toko fisik ya, desain toko itu dia dikatakan dia konsisten dengan image dan strategi dari tokonya itu. Jadi apa yang mau kita kerjakan dengan image tokonya itu. Misalnya apakah tokonya itu memberikan suatu experience tertentu gitu ya, image tertentu, misalnya image yang eksklusif gitu ya. Tentu desain tokonya dia harus mengikuti ya image dan strategi dari toko. Jadi ada alignment antara desain toko, ada keselarasan antara desain toko dengan image dan strategi toko yang sudah kita buat. Ya. Kemudian juga dia mempengaruhi secara positif pada kepuasan konsumen. Ya. Menjadi salah satu faktor yang memberikan benefit ya, atau memberikan manfaat terhadap kepuasan dari konsumen itu. Jadi dianggap sebagai salah satu benefit dibandingkan yang lebih besar benefitnya dibandingkan pengorbanan yang diberikan oleh konsumen terhadap toko kita.
ketika konsumen berbelanja di toko kita, gitu ya. Dan menyesuaikan juga dengan perilaku konsumennya, ya. Jadi misalnya apakah konsumen itu datang ke toko kita dia untuk plesir, untuk lifestyle, untuk relax, kebutuhan rekreatif, dan berarti dia melakukan eksplorasi gitu ya, keliling di toko kita, atau tidak. Konsumennya cuma sekedar membeli barang tertentu, butuh menemukan barang itu secepatnya, melakukan transaksi di kasir dan kemudian pulang. Ya, nah tergantung pada perilaku pembeliannya ada di mana. Ya, kemudian juga efektif secara biaya gitu ya. Karena saat ini kan semua toko retail itu bersaing dari sisi harga gitu ya. Kalau harganya tidak kompetitif, kemahalan karena misalnya desain tokonya kemahalan juga sehingga membebani harga barang yang dijual, ya tentu harga produk Anda menjadi tidak kompetitif, tidak laku nanti produknya untuk dijual gitu ya. Akan membuat harga produk Anda jauh lebih mahal dibandingkan rata-rata toko yang sejenis. Ya. Kemudian desain toko itu dia juga harus memberikan fleksibilitas. Fleksibilitas itu maksudnya ya mudah ditata, mudah didesain. Apabila kebutuhan toko kita kemudian dia berubah gitu ya. Kemudian juga memenuhi kebutuhan dari kaum disabel gitu ya, mereka yang punya berkebutuhan khusus gitu ya. Misalnya ada tangga, ada tempat untuk kursi roda gitu ya, ada lorong-lorong yang bisa dilalui oleh kursi roda. Nah, itu harus diperhatikan dalam desain toko kita. Kemudian ini kalian tunjukin video kalian dulu, saya screenshot sebentar. Ya, ini kalau waktunya nanti habis, silakan join lagi ya. Ya, saya screenshot page 1 dulu. Ya, page 2 ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah page 3. Ya, oke, thank you, udah selesai. Saya balik ke materi, walaupun kurang 2 menit lagi, nggak apa-apa. Nanti kalau habis kita langsung
otomatis join ya. Nah, kemudian di dalam desain toko, saudara-saudara, ya, ada trade-off di dalam desain toko itu. Yang pertama adalah kemudahan untuk menemukan merchandise atau barang yang hendak dibeli dengan planned purchases. Maksudnya adalah pembelian yang sudah direncanakan sebelumnya. Suara siapa itu? Tolong dimatikan suaranya. Jadi planned purchase itu dia sejak dari rumah, misalnya dia berangkat ke toko, itu sudah punya daftar belanja gitu ya, mau belanja apa aja. Itu planned purchase. Ya. Nah, kemudahan menemukan lokasi barang yang hendak dia beli sejak awal gitu ya, planned purchase. Ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang ke supermarket, misalnya ke toko, bukan untuk mendapatkan user experience, mendapatkan hiburan yang bersifat tetap kreatif, tapi dia mau cepat-cepat temukan barangnya, bertransaksi terus pulang. Ya. Jadi kemudahan menemukan barangnya itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi dari tokonya. Ya. Jadi dia bisa berkeliling dalam toko itu dan kemudian timbul impulse buying gitu ya. Saya stop aja ya, sudah kurang dari 1 menit.